bukti. Mungkin ayah bilang, hapus chatan kita kak, hapus video-video kita. Enggak, aku nggak pernah hapus dari awal ya, aku nggak pernah hapus. Hai guys, kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat memilukan sekali. Kisah yang sangat membuat patah hati semua wanita. Masturo Rohili. Dia adalah seorang pemuka agama yang sangat terkenal di sebuah kota. Masturo Rohili ini melakukan pelecehan terhadap kedua wanita yang kita kenal sebagai Salwa dan Zulfa. Mungkin kisah ini sebagian orang sudah pada tahu. Namun, kali ini saya ingin menceritakannya lagi kepada kalian semua agar cerita ini tuh menjadi pengalaman dan pembelajaran untuk kita semua. Korban pertama, Salwa. Salwa adalah sepupu dari pelaku Masturo Rohili. Korban Salwa ini diminta oleh pelaku untuk menemani istrinya sehari-hari agar tidak kesepian. Salwa dari kelas 6 SD tinggal bersama pelaku dan istrinya. Si pelaku juga ini menyekolahkan Salwa sejak kelas 6 SD. Biasanya korban Salwa ini diantar ke sekolah oleh istri pelaku. Namun pada awal kejadian itu, entah kenapa pelaku itu ingin mengantar Salwa. Kayaknya sudah modus ya, sudah mempunyai rencana jahat terhadap Salwa. Nah, di tengah perjalanan, si pelaku itu menghentikan mobilnya. Yang paling memilukan di sini adalah si pelaku itu mengatakan kepada Salwa bahwa alat kelaminnya pelaku ini gatal-gatal dan meminta korban Salwa untuk melakukan oral seks dan meminta Salwa juga untuk menonton video tidak senonoh. Bayangkan aja, seorang anak kelas 6 SD dipaksa melakukan itu di dalam mobil sendirian bersama pelaku. Jangankan anak kecil ya, kita aja orang dewasa dalam posisinya Salwa itu tuh pasti kan kita ketakutan ya kan, nge-freeze, tidak bisa memberontak. Anak kecil tuh kan badannya kecil gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Setelah kejadian itu, Salwa tuh sempat bingung apa yang terjadi tadi gitu di mobil bersama pelaku gitu. Setelah itu, kejadian berlangsung dan berulang-ulang di dalam rumah pelaku. Korban Salwa ini sering mendapatkan pelecehan dan ruda paksa. Ketika Salwa lagi tidur, pelaku itu membangunkan Salwa. Salwa, bangun, sholat asar gitu. Tapi membangunkan Salwa ini dengan cara menyentuh dan meraba-raba anggota tubuhnya Salwa. Dan kemudian suatu saat korban Salwa disuruh mandi oleh pelaku. Dan kemudian kalian tahu sendiri kan apa yang terjadi. Korban Salwa diruda paksa untuk pertama kalinya. Kejadian terus berlangsung sampai bulan puasa, bulan Ramadan, bulan suci yang sangat dihormati dan dihargai oleh semua umat muslim di dunia. Bayangkan, Salwa itu kurang lebih usianya sekitar 22 tahun sekarang ini. Dari sejak kelas 6 SD sampai kemarin bulan Ramadan tahun 2024, korban Salwa tuh masih mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari pelaku. Korban Salwa kan ditanya, kenapa tidak mengadu? Kenapa tidak lapor kepada orang tua atau kerabat atau saudara? Korban Salwa mengatakan bahwa dia tidak berani, dia tidak yakin kalau mereka, keluarganya Salwa ini percaya akan perkataannya anak kecil gitu. Sedangkan si pelaku ini kan adalah seorang pemuka agama. Selama ini juga istrinya tidak mengetahui, istrinya pelaku tidak tahu kalau misalkan pelaku melakukan hal tersebut kepada korban Salwa. Korban kedua adalah Zulfa. Zulfa itu berbeda dengan Salwa. Zulfa adalah anak angkat dari Masturo Rohili, si pelaku ini, dan bersama istrinya. Zulfa ini 5 bersaudara dan dia adalah anak kembar. Kembarannya itu laki-laki. Zulfa diangkat oleh pelaku dan istrinya sejak usia 18 bulan. Zulfa sejak kecil itu sering banget mendapatkan kekerasan dari pelaku, sering dipukul, sering dimaki-maki, pokoknya segala kekerasan didapat oleh Zulfa. Ketika kelas 1 SMP, itu adalah pelecehan pertama yang didapat oleh korban Zulfa. Memang belum diruda paksa, namun diraba-raba, dilecehkan gitu. Nah, ketika naik kelas 2 SMP, di situ korban Zulfa mendapatkan ruda paksa yang pertama kali oleh pelaku. Ceritanya begini,
korban Zulfa itu kan di pesantren. Setiap 6 bulan korban Zulfa pulang ke rumah. Dia liburan kan ke rumah orang tuanya. Di sini korban Zulfa belum tahu nih kalau misalkan dia tuh anak angkat gitu. Dia tahunya Zulfa itu adalah anak kandung mereka gitu. Di pesantren biasanya kan ada penyakit gatal-gatal, penyakit kulit gitu ya, yang kita kenal tuh sebagai burukan, ya kan. Nah, pelaku bilang kepada korban Zulfa, ayah ingin mengobati kamu dari penyakit gatal-gatal. Di sini korban Zulfa bilang, aku nggak sakit, aku nggak gatal-gatal gitu. Tapi pelaku tetap meyakinkan bahwa kamu tuh kalau di pesantren pasti kamu tertular penyakit budugan gitu. Nah, caranya si pelaku ini mengobati korban Zulfa tuh, ya Allah, dia memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelaminnya Zulfa. Ketika pelaku sudah puas dan sudah keluar cairan, kalian tahu lah ya, langsung bilang, ayah sudah ngobatin kamu, gitu. Udah pakai sekarang bajunya. Kejadian ini berlangsung itu cukup lama, ya. Sampai akhirnya korban Zulfa itu duduk di kelas 2 SMA. Di situ ada kejadian yang sangat bikin Zulfa kaget dan shock. Kenapa? Karena di sini korban Zulfa baru mengetahui bahwa dia adalah anak angkat dari pelaku dan istrinya. Jadi begini ceritanya. Pada saat itu pelaku menyuruh istrinya untuk memberikan makanan kepada orang tuanya pelaku, yaitu mertuanya si istri, ya kan. Terus si pelaku ini kan berada di lantai bawah ya, sedangkan Zulfa itu kamarnya ada di lantai atas. Kemudian si pelaku ini naik ke lantai atas, lalu membuka pakaiannya korban Zulfa dan kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam itu. Aku nggak sampai nggak hati, pokoknya ini menceritakan ini sebenarnya ya, kasus ini. Korban Zulfa tuh lagi tidur, ya kan, jadi nggak ngeh kalau misalkan dia tuh diperlakukan seperti itu. Nah, tiba-tiba itu istrinya datang masuk ke dalam rumah dan mengetahui kalau pelaku ini sedang melakukan itu kepada korban Zulfa. Terus istrinya itu langsung ngamuk, marah-marah kepada pelaku. Ayah lagi ngapain, katanya gitu. Terus pelaku kaget, langsung menurunkan pakaiannya korban Zulfa lagi gitu. Terus langsung merapikan pakaiannya dia. Enggak, ayah lagi ngobati Zulfa aja kok. Itu nggak pantas gitu. Itu nggak pantas kamu lakukan kepada Zulfa. Walaupun Zulfa gatal, itu nggak pantas kamu lakukan kepada Zulfa. Setelah itu si pelaku dan istrinya tuh ribut besar. Sampai akhirnya si korban Zulfa ini terbangun dan dia kaget. Ada apa gitu kan? Ada apa ini gitu. Nah, si istrinya pelaku itu bukannya berpihak kepada korban Zulfa, tapi malah menyalahi korban Zulfa gitu. Kamu tuh ya kok mau aja digituin gitu, kok mau aja diperlakukan seperti itu, jangan-jangan kamu pengen ngerebut suami saya gitu. Kamu kan ini bukan anak kami gitu, kamu itu bukan anak kami. Di situ korban Zulfa kaget, dia shock, ya pasti dong, bertahun-tahun yang dia tahu kan dia anak dari si pelaku dan istrinya gitu. Dia tuh pas bangun tidur masih linglung, masih bingung, apa yang terjadi, kok aku diomelin. Terus bukan cuma caci maki aja, si korban Zulfa ini juga dipukuli, ditendang oleh istrinya pelaku, sampai si Zulfa ini ingin kabur, ya kan, karena diusir. Namun dia tahan-tahan, dia masih menahan diri untuk tidak kabur gitu. Ada bukti-bukti. Mungkin dia bilang, hapus catatan kita kak, hapus video-video kita. Enggak, aku nggak pernah hapus dari awal, aku nggak pernah hapus. Dia bayar TF, ayo minta kirim video. Mungkin Ayah bakal sadar videonya itu lagi, kita tuh videoin lagi ya, karena aku nggak bisa begitu. Mungkin Ayah bakal sadar kenapa aku nggak pernah senyum setiap bikin video ya, karena aku tertekan banget. Bahkan aku harus selalu Bunda gak bakal ngerti. Ya aku kayak gitu bertahan hidup di Bunda. Bunda gak bakal ngerti. Bunda gak bakal ngerti perasaan aku kayak gimana. Aku bertahan. Jangan teriakan kakak. Ini yang pada salah berdua. Kalau nggak mau juga Ayah nggak mau. Pada salah berdua. Kalau nggak mau juga Ayah nggak mau. Makanya aku gak bisa membela Ayah, itu yang aku takutin. Bunda ya Bunda. Itu yang aku takutin Bunda. Cicing ngomong hitam. Bunda selalu membela Ayah apapun keadaannya. Bunda selalu membela Ayah. Pada mau.
nunggu ibu apa. Kamu jangan emosi. Bun dari tadi ngatain aku bego segala macam mau aja. Aku gak bakal dikasih duit Bun. Terus Zulfa Aku gak bakal dikasih duit ya Allah. dan kamu gak perlu ngomong sama bunda. Kalau kayak gini gak akan selesai. Aku gak pernah nyalain bunda sama sekali kan aku bilang aku bertahan. Aku sampai detik ini bahkan sampai keluar rumah baru kemarin pun bertahan karena siapa karena bunda. Tapi bunda aku selalu belain ayah terus. Belain ayah terus itu aku takutin. Bahkan sampai kemarin ketahuan pun bunda ngeliat sendiri ayah kayak gimana ke aku. Bunda yang nendang aku, bunda gampar aku, balik bunda ngusir aku dari rumah. Aku tetap bertahan demi siapa? Ya terus ya. Demi bunda. Ada di sini. Aku udah operasi ya, aku udah operasi dari dulu, dari SMP sampai dari aku masuk. Aku udah kepikiran, di kantor aku kepikiran. Makanya dan aku senang banget aku bisa kuliah dulu, bisa jauh. Aku senang. Itu kan ayah nggak dari SMP. Ada bukti, ada bukti. Aku coba punya bukti cetan selama aku di. Ayah nyamperin aku, minta check in. Di hotel kasih ayah benar. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Lagi tim ngerjain tapi nggak jadi kan. Saya begini supaya ini lebih kuat dari kamu nih kak. Udah dari kemarin ya, kalau kamu udah habisin mata ayah. Sekarang waktunya ayah untuk berbentak. Tadi Iya, tapi maka ayah melakukan hal yang tidak sengaja juga. Iya betul, itu karena satu. Ya mungkin karena saking dekatnya saya sama Zulfa. Mungkin karena saking dekatnya sama Zulfa satu. Yang kedua, karena mungkin kami tidak ada kehargaan saya sama Zulfa. Yang ketiga, disitulah saya tidak usah hawa nafsu yang mengalahkan semua. Lalu si pelaku ini bilang ke istrinya, jangan bilang ke siapa-siapa ya, katanya gitu. Pokoknya kamu jangan bilang ke siapapun gitu tentang hal ini. Awalnya si istrinya pelaku ini nurut aja ke si pelaku. Selama ini dia tutupi, dia diem. Mungkin karena luka, karena kecewa, akhirnya si istrinya pelaku itu mengadulah ke ibu mertuanya. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ibunya pelaku itu malah membela anaknya. Ya, dia membela anaknya. Ibu itu bilang ke menantunya, kamu jangan bilang ke siapapun, jangan bilang ke keluarga, cukup ke ibu aja ceritanya. Cukup cerita ini sampai di ibu saja. Kejadian seperti ini tidak bisa dinormalisasikan ya kan. Tapi perbuatan ibunya pelaku itu malah melindungi anaknya yang telah berbuat salah gitu. Lalu korban Zulfa lulus SMA dan dia masuk kuliah. Di sini adalah momen yang paling membahagiakan bagi Zulfa. Momen yang ditunggu-tunggu oleh Zulfa. Karena apa? Zulfa tidak serumah lagi oleh pelaku. Zulfa mulai kos, ya kan? Zulfa berpikir kalau dia ngekos, dia pasti tidak akan dilecehkan. Dia tidak akan dirudah paksa oleh pelaku. Namun sangat disayangkan, pemikiran Zulfa ini salah. Korban Zulfa ini tetap dimanfaatkan oleh si pelaku. Jadi suatu saat gini, si pelaku ini sedang ada kegiatan. Kegiatannya itu berdekatan dengan kampusnya Zulfa. Tiba-tiba si pelaku ini datang ke kampus tanpa memberitahu sebelumnya kepada korban Zulfa. Terus ketika itu kan si Zulfa ini lagi bersama temennya kan. Lalu pelaku bilang kepada temennya Zulfa, ayah ingin pinjam Zulfa dulu ya sebentar, katanya gitu. Karena ayah nggak bisa baca maps, akhirnya korban Zulfa pergilah bersama pelaku. Tapi sebelum datang ke acaranya si pelaku ini, si pelaku bilang kepada korban Zulfa, kamu kok pakai celana panjang, katanya gitu. Kalau di acara ayah harusnya kamu pakai baju yang sopan, katanya gitu, seperti gamis. Kita beli dulu yuk, kita beli baju dulu yuk. Akhirnya Zulfa dan pelaku ini membeli baju, ya kan. Lalu pelaku itu bilang ke Zulfa, baju ayah kotor, ayah ingin bersih-bersih dulu di hotel, katanya gitu. Akhirnya korban Zulfa dan pelaku pergilah ke hotel ya. Ketika sudah sampai di hotel, apa yang terjadi? Apa? Ya, korban Zulfa mendapatkan tindakan pelecehan dan rudah paksa. Di situ, korban Zulfa sudah menolak gitu ya. Dia bilang, sakit ayah, katanya gitu. Ya Allah, aku nggak bisa ngebayangin ya segimana traumanya Zulfa menghadapi perlakuan dari si pelaku gitu kan. Lalu si pelaku ngomong ke Zulfa, nggak apa-apa, katanya gitu, sebentar aja, nggak sakit kok, katanya gitu. Lama-lama nanti juga biasa. Yang paling menjijikan di sini adalah si pelaku bicara sama Zulfa, keperawanan kakak untuk ayah aja, nanti kakak jadi istri ayah aja. Astagfirullahaladzim, aku nggak bisa ngebayangin gitu. Pasti pikiran Zulfa, ya Allah, pengen muntah, ya kan, pengen muntah di mukanya dia gitu. Bisa-bisanya dia bilang pengen memperistri Zulfa. Udah jelas Zulfa itu diangkat sama pelaku dari bayi, dan korban itu sudah menganggap si pelaku itu seperti ayah kandungnya sendiri gitu. Gila banget kan. Setiap Zulfa ingin meminta uang kuliah, uang kos, pasti pelaku itu
pasti pelaku itu meminta video Zulfa ketika mandi. Sampai teman-temannya Zulfa itu bingung gitu. Bingung, kok Zulfa kalau di kamar mandi kok lama banget. Ternyata di dalam kamar mandi itu Zulfa sedih. Zulfa menangis. Zulfa itu menahan-nahan diri untuk tidak ngirimkan videonya ke pelaku. Yang paling gilanya itu, pelaku pernah meminta video itu ketika pelaku sedang ada di Mekah dan Madinah. Dan itu sedang ada di bulan puasa. Jadi, sudah sampai di Mekah dan Madinah, pelaku masih sempat-sempatnya meminta video tidak senonoh itu kepada korban. Dia mengatakan, alhamdulillah ayah sudah sampai di Mekah. Terus korban jawab, alhamdulillah, katanya gitu. Terus ditunggu ya sayang kirimannya. Coba, itu lagi ibadah loh, lagi ibadah masih sempet-sempetnya otaknya tuh pikirannya kesana-sana. Coba, kan gemes aku nih sebenarnya. Terus aku bilang, iya aku belum sempet karena memoriku penuh, nanti dibuang-buang dulu, nanti aku buat tas segala macam gitu kan. Dan pada akhirnya gongnya itu adalah Zulfa sudah tidak tahan lagi. Akhirnya Zulfa kabur dan meminta tolong kepada Salwa untuk dicarikan tempat menginap. Lalu Salwa membantu Zulfa menitipkan kepada temannya. Gitu. Di sini korban Zulfa dan korban Salwa tidak saling mengetahui nih apa yang terjadi di antara mereka. Pelaku dan istrinya mencari korban Zulfa kemana-mana, menanyakan juga kepada Salwa dan keluarganya. Di sini korban Salwa itu berpura-pura tidak tahu ya, maksudnya nggak tahu Salwa di mana, katanya gitu kan. Terus yang bikin Salwa heran itu, si pelaku sempat ngomong ke Salwa, emangnya Zulfa itu pernah ngomong apa sama kamu tentang uak, katanya gitu. Nah, di sini Salwa tuh mikir cerita apa yang disembunyikan sama Zulfa dari aku, gitu, dari Salwa. Nah, kemudian Salwa menemui Zulfa dan menanyakan, sebenarnya kamu menyembunyikan apa sampai kamu ini melarikan diri dari rumah. Akhirnya korban Zulfa menangis dan dia menceritakan sedetail-detailnya pengalaman pahit yang dia alami. Salwa tuh sampai gak percaya gitu. Ternyata bukan dia aja yang menjadi korbannya si pelaku. Ternyata juga Zulfa mengalami hal yang sama seperti dia. Gitu. Akhirnya kedua wanita ini sepakat dan memberanikan diri untuk melaporkan si pelaku ini kepada pihak yang berwajib. Dari kasus ini kita jadikan pembelajaran. Pengalaman dari korban Zulfa dan Salwa adalah sebagai pengingat kepada kita, jangan sembarangan menitipkan anak kepada orang lain, bahkan kepada anak saudara sekalipun, karena kita sebagai orang tua adalah tempat teraman dan ternyaman untuk mereka. Apa yang ingin disampaikan kepada anak? Saya pesan buat Eva, kakak ada di mana? Kalau kakak berani, temuin bunda. Semenjak kakak pergi dari rumah, kakak kasih tahu berita begini begitu buat ayah. Belum tentu semuanya itu benar. Kalau kakak berani, temuin bunda, kita ngomong, ibu dan anak. Ya, saya kenal dengan kakak Diva, anak kandung sendiri. Jangan kakak, ibu ini sayang sama kakak, bunda sayang. Walaupun ini bunda anak angkat, ayah juga ayah angkat, tapi bunda anggap anak sendiri. Ayah itu sayang sama kamu, bunda itu sayang sama kamu. Kakak, mohon, temui bunda. Bunda yang merawat kamu dari masih kecil, kak. Terbuka pintu hati kamu, kak. Mau.